Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Mutmainnah NIM 20501230006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau merupakan kalam Allah melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, hukum, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya yang menjadi pedoman hidup bagi manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis maksudnya adalah bahwa Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk umat tertentu atau untuk zaman tertentu saja. Al-Quran bersifat benar, artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Sementara Al-Quran bersifat mutlak, artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu tauhid atau mengisahkan Allah, ibadah yaitu menjelaskan tentang cara beribadah kepada Allah, janji serta ancaman, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kisah dan cerita. Dalam hal ini adalah kisah-kisah tentang orang-orang terdahulu yang patuh, ingkar, dan membangkang. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, dan khobar yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas hal-hal yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi banyak atau sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang atau perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatan, hadis terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Hadis ini dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum Islam. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang tidak terputus periwayatannya dan diriwayatkan oleh orang yang adil tetapi kurang teliti meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Hadis ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya hadis dhaif. Hadis ini lemah. Hadis ini merupakan hadis yang lemah dan hadis yang ditinggalkan, sehingga hadis lemah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Karena pada masa Rasulullah SAW masih hidup, ijma' tidak dibutuhkan karena Rasulullah SAW langsung menjelaskan jika ada suatu permasalahan yang dipertanyakan. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' terhadap kasus baru. Qiyas hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum atau masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau ijma'. Contohnya adalah hukum narkoba yang disamakan dengan hukum khamar atau minuman keras, yang sama-sama bisa merusak pikiran dan akal manusia. Sekian penjelasan tentang sumber-sumber hukum Islam dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an walahi tiklan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.